Puji Tuhan, mari kita kembali merenungkan beberapa ayat firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini pernyataan Rasul Paulus, dan kalau bisa kita katakan ini adalah rasul yang terbesar. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Paulus. Kalau kita mau bawa ayat ini ke dalam kehidupan kita, pertanyakan kembali keinginan kita juga, yang kita kehendaki apa? Mungkin ada yang mengatakan banyak, Pak. Ya. Tetapi Paulus di sini mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Dan pengenalan ini tidak mudah. Mengenal, mengalami Tuhan itu tidak mudah. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana Paulus bisa mengenal Tuhan atau proses pengenalannya akan Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lihat di sini bahwa mengenal Kristus itu tidak mudah. Itu butuh harga yang mahal yang harus kita bayar. Kalau mau merujuk kembali kepada syarat mengikut Yesus, maka ini berbicara tentang sangkal diri pikul salib. Ya, sangkal diri pikul salib. Yang pasti, kita harus bisa mengerti kebenaran ini. Paulus katakan bahwa pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Ya. Kalau kita tidak mempunyai pengertian ini, kita tidak bisa melepaskan segala sesuatu. Kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu, kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Banyak dari orang Kristen diajar, ayo cari Tuhan supaya dapat semua. Bukan seperti itu. Mengerti bahwa pengenalan Tuhan atau Tuhan sendiri itu jauh lebih mulia dari semuanya. Kemudian meninggalkan semuanya, baru kita bisa mengenal Tuhan. Ketika kita bersaat teduh, biasanya Tuhan akan koreksi kita. Ini yang harus ditanggalkan. Dan ketika kita mau mentaati, maka kita akan mengenal atau mengalami Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang kita tanggalkan atau sesuai dengan ketaatan kita untuk meninggalkan itu. Kemudian setelah mengalami ini, mungkin kita akan beberapa waktu kemudian kita saat teduh lagi, Tuhan akan koreksi lagi, ini yang harus ditanggalkan. Dan kita mulai mengenal Tuhan di dalam bidang yang berbeda lagi. Ya. Demikian terus menerus, sesuai dengan firman Tuhan katakan, kita akan mengalami segala kepenuhan Kristus. Tetapi syaratnya ketika kita mengosongkan sebagian mungkin ya dari diri kita, maka bagian yang dikosongkan itu akan diisi oleh Tuhan. Ketika kita mengosongkan lagi bagian yang lain, maka bagian yang kosong itu akan diisi oleh Tuhan lagi. Sehingga akhirnya tanpa diri kita maka sepenuhnya adalah Allah. Dan tetapi ketika kita penuh dengan diri kita, maka
kita tidak akan mengalami kepenuhan Kristus. Jadi mari kita lihat kepada diri kita sekarang, apa yang kita sudah tanggalkan demi diganti dengan pribadi Kristus. Ataukah belum ada sesuatu yang kita tinggalkan sehingga kita tidak mengalami Kristus? Lebih parah lagi, kita ke gereja bertahun-tahun tapi tidak mengerti dan tidak tertarik tentang Kristus ini. Kita hanya datang, duduk, pokoknya Kristen harus ke gereja seminggu sekali. Ya. Tetapi tidak pernah mengalami kegairahan. Wow, Tuhanku dahsyat. Kenapa bisa mengatakan Tuhanku dahsyat? Karena ngalami. Bagaimana supaya bisa ngalami? Harus menanggalkan. Ya. Oleh karena itu sebenarnya menjadi Kristen dan Kristen yang sungguh-sungguh itu tidak mudah. Tidak mudah. Berbeda dengan kebanyakan pengajaran yang mengatakan ikut Tuhan enak. Semuanya mudah dan dipermudah. Oh tidak, ikut Tuhan itu tidak mudah. Sangkal diri pikul salib itu tidak mudah. Ya. Apalagi yang sangat kaya, bayangkan untuk menanggalkan. Ya, saya tidak mengatakan harus Anda meninggalkan semuanya, jual dan bagi-bagi ke orang miskin. Tidak. Tetapi ketika Anda percaya Yesus, Anda menyediakan waktu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengkoreksi kita. Mana yang harus ditanggalkan. Tidak akan langsung semua. Sedikit demi sedikit, setiap kita menanggalkan apa yang kita miliki sesuai instruksi Tuhan, maka Tuhan akan berikan pengalamannya. Ketika kita nanti dikoreksi di bidang yang lain, Tuhan akan memberikan lagi pengalaman yang lain lagi. Ya. Sehingga dengan demikian kerohanian kita terus mengalami peningkatan. Kita mengenal Allah dalam keseluruhannya, bukan hanya sebagian. Nah, kembali kepada ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tidak mudah pengalaman seperti Paulus. Ingat, Paulus adalah orang yang sangat pandai, orang yang sangat saleh, dan biasanya juga orang Farisi itu adalah orang yang sangat kaya. Ya. Mungkin kalau pemikiran kita sekarang, para pengusaha juga yang kita kenal, ya saya kan pengusaha, saya melayani Tuhan melalui keuangan saya. Oh itu puji Tuhan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang akan dibawa masuk ke dalam pengalaman seperti Paulus. Paulus itu bahkan menanggalkan semua kekayaannya, semua miliknya. Bukan hanya kedudukannya sebagai ahli Farisi, tetapi semua kekayaannya. Buktinya, pelayanan Paulus membuat Paulus bekerja untuk membuat tenda. Ketika Paulus melayani, Paulus menerima sumbangan demi sumbangan dari jemaat yang lain. Kalau Paulus masih mempertahankan pekerjaannya, maka kita lihat sekarang ada pengusaha yang melayani khotbah di mana-mana. Dan bahkan dia katakan, saya tidak perlu PK, justru nanti saya yang ngasih, pokok saya dikasih melayani. Karena saya ingin melayani. Ya. Banyak yang seperti itu, tidak mudah, iya. Tetapi lebih sukar lagi seperti Paulus. Menanggalkan segalanya, bayangkan juga terbiasa memberi, sekarang harus menerima. Wah itu tidak mudah kan? Ya, tidak mudah. Dan inilah harga yang Paulus harus bayar demi mengalami Kristus. Ya. Berarti kalau sudah sampai di sini kita mulai mengerti sedikit dari seluruh orang Kristen yang akan berani melakukan seperti yang Paulus lakukan. Menanggalkan segalanya demi mendapatkan Kristus.
Lebih daripada itu menganggap semuanya tidak berharga. Bahkan sampah dikatakan dibandingkan Kristus yang jauh lebih mulia. Sidang jemaat, pengertian ini saja sukar untuk dipahami oleh kebanyakan orang. Kalau orang itu tidak mendapatkan karunia dari Tuhan. Menganggap semuanya sampah. Jauh lebih mulia Tuhan. Ini walaupun kita secara refleks katakan, ya itu benar. Tetapi coba bandingkan, koreksi, masukkan kepada diri kita dan berandai-andai. Kalau memang Tuhan jauh lebih mulia dari rumah saya, bagaimana kalau rumah ini Tuhan minta? Bagaimana kalau saya jual rumah ini dan semua uangnya saya bagi-bagikan ke gereja, ke pelayanan, ke orang miskin? Dan saya akan semakin mengenal Tuhan. Kira-kira berani atau tidak. Nah, berandai-andai saja. Ya. Tetapi kalau mau jujur hati nurani kita. Ketika kita berandai-andai kita tahu kok. Diri kita itu seperti apa. Ya. Kalau mau jujur. Bukan seperti ujian Eptanas. Ya. Yang PMP itu zaman saya. Pilihan ganda. Kalau kalian naik bis. Kemudian ada orang tua tidak mendapat duduk, apa yang kalian akan lakukan? A. Berdiri dan memberi tempat duduk kepada orang tua itu. B. Pura-pura tidur. Yang kita pilih pasti A. Yang kita lakukan pasti B. Ya. Bukan seperti itu, berandai-andainya harus jujur. Dan Anda akan tahu bahwa sebenarnya kita jauh lebih tertarik dengan hal-hal duniawi dibandingkan dengan Tuhan. Dan ini akan mengakibatkan kita tidak mengalami kemajuan kerohanian. Nah, yang bagian kedua. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Kristus itu sangatlah luar biasa. Kalau kita lihat doa dari Paulus di dalam kitab Efesus pasal pertama. Sampai-sampai Paulus harus berdoa bagi jemaat di Efesus supaya mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Nah, berarti seperti yang sering saya katakan, kalau sudah dibawa doa, berarti kita sudah tidak mampu melakukannya sendiri. Makanya kita berdoa. Ya. Nah, ayat yang ke pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai 21. Dan betapa hebat kuasanya. Terjemahan lain mengatakan dan betapa dahsyat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus ini, lihat, inilah kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa tubuh Yesus yang mati dikuburkan selama 3 hari. Ketika kuasa kebangkitan Kristus itu masuk, bisa bayangkan tubuh orang mati 3 hari? Pasti itu kan busuk sudah, keluar air. Mungkin sudah mulai ada ulat. Dan ketika kuasa kebangkitan Kristus itu masuk, tubuh yang berair, tubuh yang mulai busuk, itu dipulihkan. Tubuh yang tidak bisa bergerak, itu mulai bergerak lagi. Cacing-cacing yang melekat, yang menjijikkan, itu lenyap karena kuasa kebangkitan Kristus. Bukan hanya itu, tetapi Yesus keluar dari kubur, karena tidak ada satupun yang bisa menahannya. Bukan hanya itu saja, Yesus naik dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Inilah kuasa kebangkitan Kristus. Kitab Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan kalau roh yang membangkitkan Kristus itu tinggal di dalam tubuh kita, maka Dia akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Bayangkan kalau sudah alat tubuh, bahkan tentunya organ-organ tubuh
ya, itu sudah rusak, bisa dibangkitkan. Kitab Roma pasal 8 ayat 11 sebenarnya berbicara tentang kuasa kebangkitan Kristus itu akan menyembuhkan, memulihkan tubuh kita yang sakit. Orang sejak kalau sudah mati ya mungkin, atau tidak bernafas, pingsan aja, ya, pendarahan otak, itu biasanya walaupun sembuh, yang mati dalam sekejap tanpa bernafas, ya kira-kira setengah jam lah. Itu bangun pasti ada kerusakan kok di otaknya. Apalagi ini 3 hari mati. Itu sudah rusak organ-organ tubuhnya. Tetapi ketika roh yang membangkitkan Kristus ini masuk, kuasa kebangkitan Kristus bekerja, semuanya dipulihkan. Semuanya disembuhkan. Mujizat kesembuhan terjadi. Nah, untuk hal ini banyak jemaat tidak bisa memahami. Sehingga Paulus untuk jemaat di Efesus dikatakan, aku berdoa supaya mata rohanimu terbuka, supaya engkau mengerti betapa hebatnya kuasa kebangkitan Kristus ini. Perlu didoakan. Saya berani jamin, kalau Anda pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus ini, Anda malah semakin tergila-gila untuk mengalami lebih lagi. Ya. Anda yang pernah menyembuhkan orang sakit pasti bergairah untuk mencari orang sakit lagi untuk didoakan. Anda yang pernah mengusir setan, pasti Anda ingin lagi punya pengalaman mengusir setan lagi. Anda yang tidak pernah mengalami, Anda akan mengatakan apa yang diomongkan Pak Yusa. Ya. Saya melihat, saya tadi dapat WA seorang ibu dari Jakarta yang menelpon saya dan mengharapkan saya untuk bisa datang ke Jakarta. Dia punya anak, 3-tiganya sekolah di luar negeri dan sudah jadi pengusaha. Satu anak itu tiba-tiba aja mengalami skizofrenia. Sampai-sampai dia mendengar suara-suara. Sampai-sampai ibu ini katakan sampai sekarang satu-satunya ini yang belum bisa bekerja. Karena bahkan dia bawa mobil di luar negeri, mobil itu bisa ditinggal dan orangnya pulang ke sini. Mobilnya tidak tahu ditinggal di mana. Ya. Nah, ibu ini mengharapkan saya untuk bisa datang ke Jakarta mendoakan anaknya dan kami masih cari waktu yang tepat supaya sama-sama kosong. Nah, dari pengalaman ini kita lihat bahwa ada orang-orang yang membutuhkan demonstrasi kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita yang mendengar firman ini, saya mau tekankan, Tuhan bukan secara kebetulan memberitakan firman ini kepada kita. Tuhan menginginkan kita untuk mengalami, mendemonstrasikan kuasa kebangkitan Kristus ini. Inilah kuasa kebangkitan Kristus yang Paulus katakan, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Selain memulihkan tubuh yang sudah rusak, sakit, mati, membangkitkan dan membawa naik ke surga. Ayat 21 mengatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus ini ketika bekerja dalam hidup kita, mau tidak mau, maka kuasa kebangkitan Kristus akan membawa kita pada peninggian. Anda akan mengalami peningkatan. Anda akan ditinggikan. Lihat orang-orang yang sangat diurapi, ya. Mereka kemana-mana ditinggikan. Sama kok. Mungkin Anda katakan, saya kan bukan pengkhotbah. Saya pengusaha.
Pengusaha kalau dari toko satu mempunyai 2, kemudian naik menjadi 3, naik menjadi 4, naik kemudian buka pabrik. Bukankah ini peninggian? Dan ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada terbersit sedikit pun dari Tuhan yang adalah Bapa yang baik merancangkan anak-anaknya mengalami kebangkrutan, mengalami kehancuran, mengalami kegagalan. Tidak ada. Tuhan menginginkan anak-anaknya dengan kuasa kebangkitan Kristus itu mengalami peningkatan, mengalami peninggian. Dan setelah kita mengetahui kebenaran ini, mari memiliki kerinduan untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus ini. Sungguh akan sangat menggairahkan. Dan bahkan kuasa kebangkitan Kristus ini yang menjamin kita untuk kehidupan kekal atau kehidupan sekarang dan kehidupan di masa depan. Di sini dikatakan bahkan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kuasa kebangkitan Kristus bisa bekerja di alam jasmani, bisa bekerja di alam kekekalan. Dan untuk hidup kekal, kita pun membutuhkan kuasa kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Karena untuk hidup di dunia yang akan datang pun ternyata membutuhkan kuasa kebangkitan Kristus. Bagaimana bisa orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus itu bisa hidup di dunia yang akan datang itu? Ya. Jadi toleransi baik, tetapi jangan sampai mengorbankan iman kita. Ya. Kembali kepada kitab Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Setelah mengenal Tuhan dan mengenal kuasa kebangkitannya. Di sini terakhir dikatakan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, sudah mengalami kuasa kebangkitan, kok sekarang bersekutu dalam penderitaan? Saya dulu berpikir sebaliknya, saya pikir ini salah tulis. Seharusnya kan mengenal dia, mengalami persekutuan dalam penderitaannya, baru kemudian mengalami kuasa kebangkitannya. Tetapi ternyata tidak demikian. Di sini setelah mengalami kuasa kebangkitan, Paulus mau bersekutu dalam penderitaan. Artinya ketika dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, ketika dia mentaati Tuhan, mau tidak mau dia akan mengalami persekutuan atau mengalami penderitaan. Yesus sebaik apapun menolong orang, menyembuhkan, membuat mujizat, tetap saja dia dikecam. Bukankah ini penderitaan? Dan ini pun yang Paulus alami. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia mengajar, dia mengadakan banyak mujizat, tetap aja dia terancam untuk dibinasakan, untuk dipenjarakan. Tetapi Paulus mengetahui konsekuensi dari persekutuan dengan kebangkitan Kristus ini, pasti dia akan dianiaya. Bahkan Yesus pun sampai di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Bahwa dia dicaci maki, dia dicambuk, dia tidak membela diri. Dia diam. Bukankah sama dengan Paulus? Aku dihempaskan, aku ditindas, aku dihimpit, kata Paulus. Tetapi pengalaman ini membuat Paulus selalu bergantung kepada Tuhan. Bayangkan kalau setelah mengalami kuasa kebangkitan,
ya, mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dan kemudian semua orang menyambut kita. Semua orang mengeluh-ngeluhkan kita. Oh, kita akan lupa Tuhan. Ya, kita akan meninggalkan Tuhan. Hati kita tidak akan terjaga. Tetapi Paulus dengan pengalaman demi pengalaman itu, dikatakan dia banyak mengalami penderitaan. Artinya dia bersekutu dalam penderitaan Kristus. Bahkan dalam satu ayat Paulus katakan, di dalam tubuhku ada tanda-tanda, ya, aku adalah milik Kristus, yaitu bekas cambuk segala macam. Ya, nah, bahwa ketika kita bergerak dengan kuasa kebangkitan Kristus, tidak secara otomatis semua orang akan sepakat dengan kita, akan mengeluh-ngeluhkan kita. Ya. Justru banyak yang akan memfitnah, mengecam, bahkan kalau mungkin itu akan memperkarakan kita. Tetapi ini penting dalam perjalanan iman supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan penderitaan demi penderitaan ini dikatakan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, mati terhadap daging, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kembali di sini, bukankah jadi Kristen itu tidak mudah? Bahwa tidak bisa kita mengaku, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian nunggu mati bertahun-tahun kemudian masuk surga. Bukan seperti itu caranya. Bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, mendemonstrasikan kuasa Allah, kita dicerca, kita difitnah, kita dicemooh, kita disiksa, kita dipenjara. Itu adalah perjalanan iman kita, di mana ini menjadi jaminan bahwa ketika kita mati, kita layak untuk masuk surga. Pernah ada pernyataan Tuhan Yesus kan kepada orang kaya itu. Orang kaya dan Sakius yang miskin itu. Nah, ya. Pengemis yang miskin itu. Dan dikatakan, anakku, kepada orang kaya itu, engkau sudah menikmati semua yang baik di bumi. Tetapi pengemis itu semua penderitaan dia alami. Sekarang waktunya dia mengalami kebahagiaan di surga. Intinya seperti itu cerita itu. Nah, di sini lihat bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, pasti dunia akan menentang kita. Ya. Dan ketika dunia menentang kita, kita akan mengalami penderitaan. Tetapi biarlah ini menjadi satu pembuktian bahwa kita berhak, layak untuk masuk ke surga. Menerima penghargaan di surga. Paulus mengatakan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi biarlah kerinduan Paulus ini juga menjadi kerinduan kita di hari Paskah ini. Satu, mempunyai pengertian. Sebaik apapun yang ada di dunia, maka jauh lebih mulia Tuhan kita dan pengenalan akan Tuhan kita. Bahkan sampai dalam taraf, Paulus jijik kepada segala yang ada di dunia. Dia katakan itu seperti sampah. Bukankah itu benda yang menjijikkan? Dibandingkan dengan kemuliaan pengenalan akan Kristus. Yang kedua adalah merindukan, ingin mengenal, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga yang sukar, bahwa
Paulus justru berdoa supaya mengalami penderitaan sama seperti Kristus. Wow, tidak ada ya yang berdoa untuk mengalami penderitaan sama seperti Kristus. Yang kita inginkan kebangkitan seperti Kristus. Tapi ingat, Paulus juga di sini berdoa. Paulus meminta yang diinginkan menderita. Loh. Ini kalau diajarkan di gereja-gereja kebanyakan, itu mega church bisa nutup. Ya. Gereja yang besar-besar akan nutup ini kalau ini diajarkan. Tetapi kan yang terpenting adalah menjamin bahwa setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, karena Yesus sudah bangkit, naik ke surga, maka kita pun akan naik ke surga. Itu yang harus ditekankan bahwa ini loh mau naik ke surga, ini yang harus menjadi kerinduan kita. 3 hal, mengenal Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, bersama-sama Tuhan sekalipun menderita. Terjamin hidup kita pasti masuk surga. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.